Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Hamka Muda dan Sobat Dana Pensiun UHAMKA. Kembali lagi di podcast Dana Pensiun UHAMKA. Nah, Hamka Muda dan Sobat Dana Pensiun UHAMKA, untuk episode kali ini kita kehadiran tamu yang sudah kita tunggu-tunggu. Kita akan membahas tentang perspektif pensiun dalam pandangan Islam. Nah, seperti apa sih untuk sesi kali ini kita akan mengobrol lebih dalam tentang perspektif pensiun dalam Islam itu. Nah, untuk narasumber kita pada kesempatan kali ini kita kehadiran tamu yang sudah kita tunggu-tunggu, yakni Bapak Muhib Rosidi M. Hum. Beliau merupakan Ketua LPP AIK UHAMKA. Nah, sebelum kita menyapa beliau, yuk kita simak dulu PT dari keseharian beliau seperti berikut ini. Oke Hamka Muda dan Sobat Dana Pensiun UHAMKA, nah di samping kita sudah kehadiran tamu yang sudah saya sebutkan dan kita lihat PT-nya bersama, Ustadz Muhib. Baik Ustadz, sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum Ustadz kita ngobrol lebih panjang, boleh Ustadz sapa dulu Hamka Muda dan Sobat Dana Pensiun UHAMKA? Boleh, selamat hadir semua Hamka Muda dan juga Sobat Dana Pensiun. Semoga semuanya sehat di tempat dan penuh keberkahan di hari-hari sekarang. Alhamdulillah Ustadz Muhib, kita memiliki kesempatan nih untuk ngobrol bersama lagi Ustadz Muhib tentang perspektif pensiun dalam pandangan agama Islam. Nah, Ustadz, secara umum istilah pensiun di dalam Islam tuh memandang seperti apa Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Begitu kita bicara tentang pensiun, ada dua perspektif yang berbeda. Pertama, perspektif dari kalangan yang positif menghadapi pensiun. Maka memaknai pensiun adalah tentang bagaimana menikmati hari tua. Tapi ada yang melihat pensiun sebagai sebuah hal yang bisa jadi mengerikan. Karena itu pensiun dimaknai sebagai sesuatu ancaman. Kalau begitu bagaimana dalam Islam? Islam sejatinya diamanahkan untuk hidup sampai datangnya maut dan tidak boleh berhenti. Kalimat Qur'annya Allah sampaikan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Teruslah ibadah sampai datangnya kematian itu. Jadi kalau dikatakan pensiun dalam Islam itu apa? Pensiun itu sebenarnya maknanya hanya konsep pergantian saja tentang amal kita. Fa idza faragta fansab. Kalau sudah selesai satu pekerjaan, ganti pekerjaan yang lain. Nah, pensiun itu adalah kita menyiapkan hari tua kita mengerjakan apa. Nah, itulah makna pensiunnya. Oh, baik Ustadz. Berarti secara tidak langsung itu hanya transisi begitu ya Ustadz ya? Ya. Nah, betul. Transisi amalan apa yang akan kita lakukan untuk agar kita tidak terhenti pada saat itu saja gitu ya Ustadz ya. Pada istilahnya kalau untuk angka pensiun itu kan sudah ditentukan tuh misalkan 62 atau 65 tahun. Nah, selama itu berarti kita tetap harus mengerjakan hal-hal yang betul. Bahkan kalau soal usia, bayangkan kita rata-rata usia di atas 60 pensiun atau 55 ada yang sudah pensiun. Tapi Rasulullah itu justru di usia 53 tahun muncul perintah pertama untuk perang. Bayangkan 53 tahun justru diperintahkan perang yang zaman itu perangnya kalau di rata-rata sampai beliau wafat, itu perang itu 4 bulan sekali. Dan perangnya naik kuda, bukan di dalam tank yang tinggal pencet. Dan itu melelahkan. Tapi apakah itu yang dimaknai dengan pensiun yang santai, nyaman, tinggal menunggu cucu datang atau bahkan yang sedihnya menunggu malaikat maut datang? Tentu bukan itu. Jadi itulah makna pensiun. Jadi kita beralih saja, kegiatan-kegiatannya beralih. Nah, kita memastikan untuk hidup itu ya husnul khotimah, di ujung itu menjadi baik. Karena usia itu sebenarnya Rasulullah dan para sahabat itu punya usia yang unik. Rasulullah wafat di usia 63. Abu Bakar
wafat di usia 63. Umar ibn Khattab wafat di usia 63 tahun. Ali bin Abi Thalib 63 tahun. Hanya Utsman ibn Affan yang usianya sampai 80 tahun ke atas. Artinya memang ya kematian itu akan datang kapan saja. Persoalannya adalah isi positif apa yang kita lakukan sampai hatta ya'tiyakal yakin. Nah, itu saja. Nah, kegiatan positif itu memang harus Sobat Dana Pensiun dan juga Hamka Muda persiapkan dari saat ini ya Ustadz, sebelum usia pensiun itu datang, agar kita itu Ustadz tadi disampaikan tidak dalam hal yang perspektif yang latah, maksudnya kaget seperti itu. Jadi kita kaget, oh ternyata kita udah pensiun aja nih, apa nih yang harus kita lakukan? Nah, itu harus mulai dari sekarang kita range dan kita list nih apa saja yang harus kita lakukan. Nah, khususnya nih Ustadz, bagi para Sobat Dana Pensiun yang mungkin 1 tahun lagi atau 2 tahun lagi akan menghadapi usia pensiun Ustadz. Bagaimana sih Ustadz bentuk konsep pensiun menurut sudut pandang dari Islam itu sendiri memandang? Jadi kalau konsepnya tentu ada 2 perspektif yang bisa dilihat. Ada yang dilihat dari fisiknya, jadi kegiatan-kegiatan fisik. Ada yang bisa kita lihat dari sisi cara berpikirnya. Jadi Allah sampaikan di Quran itu kalimatnya begini, wallahu khalaqakum min dha'fin wa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah wa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Allah menciptakan kita itu 3 fase saja. Awalnya lemah, kemudian kuat, kemudian lemah dan beruban. Jadi berarti lemah beruban itu ya pasti tua. Persoalannya apa di situ? Maka ada persoalan fisik, ada persoalan psikisnya. Kalau persoalan psikisnya, para ulama menyampaikan begini, apa sih bedanya anak kecil, orang tua, dan pemuda? Ini bukan soal usianya berapa. Yang beda pertama adalah soal kebiasaan. Anak kecil itu kebiasaannya main. Namanya anak kecil, bermain wajar. Anak muda kebiasaannya, dan ini memang seharusnya anak muda itu berani mencoba hal baru. Itu anak muda. Nah, orang tua, kebiasaan yang sering kali selalu dilakukan biasanya adalah merenungkan masa lalu. Betul, gimana kalau bisa menciptakan mental yang tetap muda, ya selalu pikirkan hal baru. Coba hal baru. Jadi tidak ada kata terlambat untuk mencoba apapun, itu nggak ada terlambat. Jadi coba saja. Jangan sampai kita menjadi lama mudanya, lama anak kecilnya, artinya sudah tua masih main aja, itu pikirannya anak kecil. Atau masih muda bisa jadi baru usia 30-an, 40-an, atau baru mau menjelang 50-an, sudah terlanjur tua, ngomongin masa lalu terus. Itu terlanjur tua. Jadi pola pikirnya yang sudah dirubah. Itu dari sisi psikisnya. Kalau dari sisi fisiknya tentu adalah soal kekuatan tadi. Kita dikatakan kuat secara fisik itu sebenarnya sederhana. Ya kita memang badannya tegap, sehat, kuat, angkat beban kuat, tapi kita dikatakan kuat sebenarnya kalau kalimat sederhananya kita tidak menjadi beban orang lain, itu kuat. Anak kecil itu ya mau nggak mau jatuh dia nangis, minta digendong, itu anak kecil karena nggak kuat. Orang tua kadang-kadang ya butuh tongkat, butuh bantuan orang. Nah, gimana caranya? Ya maksimalkan fisiknya, jaga makannya, jadi jaga istirahatnya. Jadi itu fisik. Jadi makanya kalau kita melihat Rasulullah itu ketika usia 55 tahun itu terjadi perang Ahzab atau perang parit. Waktu itu bikin parit sekitaran Madinah untuk menutupi kota Madinah. Dan kata Ummu Sulaim, beliau melihat hadis dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah itu bayangkan umur 55 tahun ketika mengangkat batu terlihat perutnya oleh Ummu Sulaim tersusun seperti batu. Jadi six pack di usia 55 tahun. Masya Allah, itu kalau kita mengukur Islam. Jadi itu pensiun. Jadi pensiun ya fisiknya tetap kuat, mentalnya tetap kuat, itu pensiun. Nah itu kira-kira konsep yang bisa kita gambarkan bagaimana pensiun itu. Wah Ustadz,
tercerahkan sih Ustadz. Memang kalau pembahasan tentang perspektif dalam Islam ini, kita semakin terbuka ya Ustadz. Istilahnya kita bisa membuka hati, membuka pikiran kita. Sebenarnya usia pensiun itu bukan akhir dari segalanya, bahkan itu membuka dari segalanya yang belum kita lakukan di usia dari yang Ustadz sudah bagi, ada usia anak kecil, anak muda, hingga orang tua. Nah itu menarik sekali Ustadz. Saat ini Hamka Muda ataupun Sobat Dana Pensiun banyak nih Ustadz yang bertanya, bagaimana sih cara mempersiapkan masa pensiun sesuai dengan syariat Islam? Itu seperti apa Ustadz? Sebenarnya kalau kita tarik tadi konsep tentang pensiun sebagai hal yang positif, yakni menikmati hari tua, maka sebenarnya sekarang anak-anak muda ya, ini untuk Hamka Muda, banyak orang yang merencanakan pensiun bahkan di usia 40 tahun. Baik. Apa maksudnya sebenarnya? Dia tidak ingin terikat dengan pekerjaan yang mengharuskan dia untuk butuh pada sesuatu. Yang dia penginkan usia 40 tahun ke atas, dia ingin memberikan orang lain tentang sesuatu. Jadi 40 tahun ke atas itu adalah usia berjuang untuk orang lain, bukan berjuang untuk diri sendiri. Nah, jadi maka memaknai pensiun itu harusnya adalah kita segerakan untuk kapan kita settle. Saya siap settle di usia sekian, dan setelah itu saya siap berjuang untuk membangun umat, membangun bangsa, membangun kemanusiaan. Nah itu yang kemudian harusnya dipikirkan konsep tentang pensiun. Jadi bukan soal pensiun itu nanti usia 60-an tinggal nunggu cucu, sakit-sakitan, bukan itu. Jadi tren hari ini generasi milenial ke bawah itu, pensiun itu adalah menyiapkan sesegera mungkin untuk bisa pensiun, artinya tidak perlu lagi memikirkan untuk cari uang, tidak memikirkan lagi bagaimana dia mengumpulkan uang sebanyak, enggak. Dia pengen menghitung kapan saya settle. Kehidupan sebulan katakanlah butuh sekian juta, maka dia invest gimana caranya punya pendapatan, sekian juta dia sudah dapatkan tiap bulan, udah selesai, udah setelah itu dia fokuskan untuk mengurus umat. Nah itu Islam. Jadi kalau kita lihat kenapa para nabi dan para ulama tentunya sampai menghitung atau mengumpulkan betul usia 40 tahun. Karena 40 tahun itulah sebenarnya kalau kita mau serius ngomongin usia pensiun sebagai usia menikmati hidup untuk memperjuangkan kemanusiaan, memberikan kepada orang lain, ya usia 40 itu. Jadi bukan kemudian nanti usia 50, usia 55, usia 60, bukan. Nah kita kadang-kadang repotnya, ya jangankan usia 50 tahun ngurusin orang lain, ngurusin diri sendiri saja belum bisa. Nah disinilah kelirunya. Betul Ustaz. Jadi disiapkan sejak dini. Kapan kita bisa settle hidupnya, mau hidup di mana, mau hidup di kota, mau di luar negeri, oke saja, tapi siapkan. Saya kapan sudah selesai, anak selesai, rumah selesai, sudah punya semua, nah di situ saya akan mengurus umat. Nah disitulah makna pensiun yang sebenarnya. Ini keren sih Ustaz, betul. Jadi hal yang belum terpikirkan oleh kita semua adalah bagaimana usia pensiun itu bukan hanya usia yang telah ditetapkan oleh sebuah perusahaan atau tempat yang selama ini kita bekerja seperti itu. Melainkan kita sudah punya target tersendiri ya Ustadz ya, seperti tadi yang disampaikan bahwasanya Rasulullah sendiri sudah atau ajaran Islam itu sendiri menyampaikan bahwa usia 40 tahun itu adalah yang tepat untuk kita bisa membangun umat seperti itu. Sebenarnya bukan hanya 40 tahun sih ya Ustadz, sebelumnya juga itu penting. Cuman kalau konteks usia 40 tahun, para ulama konteks kita dalam hal ini konteks kita dalam hal ini adalah usia pensiun. Nah ini pensiun itu bukan tentang angka ataupun waktu seperti itu ya Ustadz. Berarti bagaimana kita untuk bisa membangun umat itu seperti apa. Nah ini dia hal positif yang bisa Sobat Dana Pensiun juga lakukan. Nah Ustadz ini penting sekali. Lalu bagaimana nih Ustadz yang harus kita lakukan saat ini Ustadz? Ketika kita agar bisa, otomatis kan orang akan bertanya, membangun umat seperti apa yang harus kita lakukan? Apakah kita rajin menggelar pengajian di lingkungan atau kita rajin seperti apa? Nah itu bisa disampaikan Ustadz kepada Sobat Dana Pensiun. Baik, jadi di konsep di dalam Islam
kebaikan manusia itu diukur dengan seberapa banyak manfaat hidupnya. Makanya disebut dengan umur itu dari kata amrun, yakni perkara. Jadi umur bertambah itu maksudnya adalah perkara apa yang sudah dibuat, karya apa yang sudah dibuat, karya apapun. Jadi nggak harus kemudian apakah harus kemudian bantu sekian ribu anak yatim, enggak, bukan di situ. Semua punya passionnya masing-masing, semua punya kemampuannya masing-masing, sehingga nggak kemudian kita paksa ikan untuk memanjat, kemampuannya berenang, tapi berenanglah kemudian pada kebaikan. Nah, di situ sebenarnya soal kita bermanfaatan. Dan sekarang justru ini sobat muda bisa cek, di Amerika itu dalam sebulan itu muncul gerakan mass resign. Jadi orang berbondong-bondong untuk resign dari perusahaan. Oke, baik. Saya juga Kenapa sih? Kenapa sih? Betul. Jadi karena mereka merasa udah nggak saatnya lagi kita untuk hidup itu untuk diri sendiri, mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Kita bukan robot, kita butuh hidup sebagaimana manusia, berikan kebermanfaatan. Yang paling sederhana kata Nabi apa? Afsus salam. Afsus salam itu sampaikan kebaikan pada siapapun, pada yang kecil kita sapa, pada siapapun kita sampaikan kebaikan. Baru kemudian kalau punya modal lagi wa'atimut ta'am, berikan makan. Berikan makan itu artinya apa? Kalau yang pertama kita yang memberikan sesuai dengan kemampuan kita, yang kedua kita memperhatikan orang kebutuhannya apa, kita beri. Nah, kita kadang-kadang berpikir apa yang bisa saya berikan pada orang lain. Kita semua punya kelebihan. Tidak ada orang yang tidak punya kelebihan. Bahkan orang yang di pelosok kampung, pelosok hutan sana, dia punya kelebihan. Persoalannya adalah kita seringkali menutupi kelebihan itu dengan merasa saya tidak seperti yang lain dan saya merasa kurang. Nah, ini keliru. Jadi ini keliru, karena itu ya sudah, manfaatkan apa yang kita bisa. Dan itu kemudian berikan manfaat kepada orang lain. Itu namanya wa'atimut ta'am. Nah, ketika sudah wa'atimut ta'am sudah bisa, maka kemudian Rasulullah sampaikan wa aqimus shalah wan nasu niyam. Salatlah dan orang-orang itu sedang tidur. Atma maksudnya lakukan kebaikan tanpa menunggu pamrih. Problemnya sekarang adalah banyak anak muda yang berkejaran ingin dipuji. Nah, itu hati-hati. Jadi berkejaran ingin dipuji itu hati-hati. Karena kalau dipuji banyak subscribernya, banyak viewernya, itu perlu hati-hati. Kadang orang tua ikut-ikutan juga. Nah, itu juga hati-hati. Kenapa hati-hati? Lebah itu ketika berkumpul, dia akan mencari bunga. Tapi ada juga lalat yang berkumpul dan dia mencari kotoran. Kalau kemudian kita mengukur dari banyaknya viewer, banyak yang muji, banyak yang memperhatikan kita, lihat siapa yang memperhatikan kita. Apakah yang memperhatikan kita itu lebah atau lalat? Kalau yang memperhatikan kita itu lebah, yakinlah kita memang bunga. Tapi kalau yang memperhatikan kita orang yang pendidikannya nggak jelas, kita juga nggak kenal, dia juga prestasinya bagi kita nggak tahu, jangan-jangan dia lalat. Kalau dia lalat, berarti kita kotoran. Nah, itulah yang kemudian memastikan kita. Jadi, wa aqimus shalah wan nasu niyam. Lakukan kebaikan, jangan pikirkan orang itu memuji atau tidak. Nah, itu problem. Apa yang harus kita lakukan? Mempersiapkan pensiun. Itu penting juga sih Ustadz ya, karena sekarang banyak berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam postingan, gitu. Itu saat ini kita hari ini sering terjadi. Dan ini sih terlepas dari konteks kita ya Ustadz ya sebetulnya. Cuman memang itu penting sekali ketika Ustadz tadi sampaikan, sebetulnya kita yang menjadi perspektif kita saat ini atau menjadi tujuan kita saat ini adalah bagaimana kita untuk pensiun itu kita bisa settle secara finansial maupun secara spiritual. Nah, secara spiritual itu ya bisa kita pupuk saat ini juga ya Ustadz ya. Investasi kita bukan hanya investasi duniawi, betul ya Ustadz ya, tapi investasi kita bagaimana kita mempersiapkan hati kita, kemudian spiritual kita untuk tetap melanjutkan kehidupan di angka yang sudah ditetapkan, kamu berhenti untuk bekerja, seperti itu. Nah Ustadz, ini penting juga nih Ustadz, bagaimana Ustadz kita mempersiapkan secara spiritual kita untuk menghadapi
masa ketika kita sudah diketok nih oleh perusahaan atau oleh tempat kita bekerja, udah kamu berhenti di sini untuk amalan kamu di perusahaan ini, itu bagaimana Ustaz? Jadi Rasulullah sampaikan kalimat sederhana. Az-zaki atau orang yang cerdas itu cirinya apa? Cirinya cuma 2. Man dana nafsahu wa amila ma ba'dal maut. Dana nafsahu itu, dana itu kita pakai bahasa Indonesia ya, dana. Dana itu mendanai dirinya sendiri. Artinya dia mau mempersiapkan kebutuhan dirinya. Jadi kita itu harus invest untuk diri kita. Skill kita harus nambah. Invest saja. Kemampuan bahasa kita harus nambah. Ya invest, ya belajar. Skill kita tentang media sosial kah, elektronik kah, atau IT atau apapun itu dana nafsa. Kita siapkan itu, termasuk nanti soal finansial juga kita siapkan. Nah, kemudian yang kedua, wa amila ma ba'dal maut. Dan dia mengerjakan sesuatu untuk dia persiapkan setelah mati. Sebagian ulama sebenarnya memberikan catatan, apakah kemudian kita hanya mikirin akhirat? Bukan. Ba'dal maut itu adalah, kalau kita ambil yang paling singkat nanti, ba'dal maut itu adalah ba'dan niyamul ghad. Jadi setelah tidur besok ngapain? Bukan mati. Besok ngapain? Artinya selalu kita berpikir ke depan. Selalu kita berpikir ke depan. Jadi kita harus invest. Nah, invest itu apakah kemudian memastikan kita menikmati? Belum tentu juga. Karena Rasulullah sampaikan begini. Man ra'a minkum ka'anal ghad yaumal qiyamah. Siapa yang di antara kalian tahu bahwa besok hari kiamat datang? Wa fiyatikum fasilah, dan di tangan kalian itu ada biji apapun, biji kurma atau apa. Nah, falyazra al-yaum, maka segera tanam itu hari ini. Sebagian mu'arrikh atau pensyarah hadis bilang gini, kenapa Nabi bilang suruh nanam padahal dia tahu besok kiamat? Karena investasi itu bukan tentang kita saja hari ini, tapi kita saja besok, nama kita itu akan dicatat sebagai apa. Nah, itu penting. Jadi bukan tentang investasi itu soal hari ini kita ngumpulin apa, bukan. Hari ini kita melakukan kebaikan, kalaupun kita tidak menikmatinya, generasi setelah kita yang akan menikmatinya. Nah, itu yang kita siapkan. Jadi skillnya disiapin, dana nafsu jiwa, apapun yang kita butuhkan. Maka sebenarnya pelatihan itu diikuti. Kita kadang-kadang lupa, menganggap bahwa ngapain sih ikut pelatihan ini, pelatihan itu, belajar sendiri bisa. Enggak, belajarlah dengan guru. Nah, kalau sudah ada gurunya, maka jelas kita belajarnya kemana. Kalau enggak ada, ya akhirnya kita coba-coba. Kita itu kadang-kadang seringkali trial and error. Masalahnya adalah trial terus dan error terus. Karena itu enggak benar trial and error. Trial itu harus di depan guru agar nggak jadi error. Nah, itu yang penting. Dan ketika ada guru, errornya bisa terselesaikan. Ya, tereliminasi. Nah, itu belajar. Oh, Masya Allah, tabarakallah, Hamka Muda dan Sobat Dana Pensiun semua, kita mendapatkan pencerahan nih, Ustaz, tentang perspektif Islam. Jadi kita tidak, insya Allah setelah tayang ini mungkin rasa kekhawatiran mungkin akan sedikit berkurang dengan cara tadi yang disampaikan oleh Ustaz Muhib, bahwasanya hal-hal yang bisa kita persiapkan sebenarnya jauh sebelum masa usia pensiun kita diketok oleh perusahaan. Melainkan sekarang ini bisa kita persiapkan tadi seperti yang disampaikan Ustadz Muhib. Nah, Ustadz boleh berpesan kepada Hamka Muda dan juga Sobat Dana Pensiun tentang persiapan kita menghadapi usia pensiun. Ini kan kalau usia pensiun usia ya Ustadz, berarti hal yang sudah pasti. Jadi, Ustadz. Kalau untuk Hamka Muda termasuk nanti yang mungkin yang sedang bekerja atau yang sedang memikirkan nanti akan bekerja di mana atau yang sudah bekerja segera pensiun, apa yang perlu dipersiapkan betul? Yang pertama adalah sadari bahwa bekerja itu bukan tentang bekerja di mana, tapi bekerja untuk apa. Karena konsepnya sederhana. Misalnya kita mengatakan saya bekerja di perusahaan A, maka berarti target saya hanya cari uang. Tapi kalau saya mengatakan saya bekerja untuk perusahaan A, maka target saya adalah mengembangkan perusahaan. Sangat jauh. Dan itu mental yang harus kita miliki. Sehingga kalau kita berpikir saya bekerja untuk perusahaan A, maka target saya membangun perusahaan A. Karena kalau kita ikut membangun,
maka tidak ada kata pensiun. Karena sebenarnya soal pensiun yang sudah dianggarkan atau sudah disiapkan usianya itu adalah mereka yang bekerja di, bukan bekerja untuk. Jadi kalau bekerja di saja, dia ada angka pensiun. Tapi kalau bekerja untuk, dia tidak akan berpensiun karena dia akan selalu dibutuhkan karena dia punya integritas yang tinggi. Itu bekerja untuk. Yang kedua, memang harus difahami hari-hari terus berjalan. Kata Imam Hasan Al-Basri, innaka antal ayyam. Jadi kalian itu hanya susunan hari-hari. Terus apa yang kita lakukan? Ya pastikan setiap hari kita punya invest. Kemarin untuk hari ini apa? Hari ini untuk esok apa? Itu invest. Jadi kemampuan untuk invest ini yang sangat minim di kita hari ini. Karena hari ini kita tanpa sadar ya belajar itu seperti anak kecil. Kok bisa seperti anak kecil? Pikiran anak kecil itu apa yang terjadi hari ini itu anak kecil. Rame layang-layang ya main layangan, rame kelereng ya main kelereng. Nah kita nggak boleh begitu lagi. Anak muda yang mempersiapkan pensiunnya nyaman, pensiunnya enak, dia mau berbakti pada hal di luar sana, dia harus punya invest. Sehingga dirinya siap settle di usia berapa, kemudian dia bisa berkiprah di ruang publik. Nah, ketika orang tidak menyiapkan untuk berkiprah di ruang publik, inilah pada akhirnya pensiun itu menjadi hal yang menyeramkan. Bahkan mungkin mengancam, kapan nanti nggak ada gaji lagi, gajinya berkurang. Karena dia tidak pernah berpikir tentang orang lain. Makanya ada kalimat menarik dari Imam Nawawi kalau nggak salah. Jadi kalau ada orang kok dia sibuk mikirin diri terus, kok nggak sempet sih? Sedangkan ada orang lain yang dia bisa bantu anak yatim, bikin sekolah, bikin ini. Apakah karena beda kebaikannya? Bukan. Ini soal beda yang dipikirkan. Siapa yang hanya sibuk mikirin diri sendiri, Allah akan sibukkan dia untuk mikirin diri sendiri. Tapi siapa yang kemudian dia sibuk untuk memikirkan umat, memikirkan kebaikan orang lain, Allah akan menyiapkan segala kebutuhan dirinya sendiri. Maka Quran mengatakan, in tansurullah yansurkum. Kalau kalian menolong Allah, Allah akan tolong kalian. Jadi pikiran kita itu bukan think what you get, but think what you give. Pikirkan apa yang kita bisa beri pada orang lain, dan jangan pikirkan kita dapat dari orang lain itu apa. Nah itu sehingga pensiun kita menjadi hal yang baik. Saya kira itu. Oke Ustadz, keren sekali Ustadz. Mantap sekali Hamka Muda dan Sobat Dana Pensiun. Ini memang membuka cakrawala kita, betul-betul Ustadz. Jadi memang Ustadz boleh cerita ya Ustadz, memang sejauh ini podcast kami dari podcast Dana Pensiun memang memotivasi para calon pensiun maupun yang sudah pensiun untuk tetap bisa menuai kemanfaatan dan bisa memupuk kemanfaatan apa saja yang bisa dilakukan dalam usia pensiun ini. Nah, bagi Hamka Muda dan Sobat Dana Pensiun, untuk episode kali ini memang kita sengaja untuk membahas tentang perspektif pensiun dalam Islam. Nah, Ustadz Muhib sudah menyampaikan banyak hal tadi yang bisa Hamka Muda petik sendiri dan bisa Hamka Muda amalkan sendiri dan juga catat sendiri dan menjadi renungan bersama. Terima kasih Ustadz Muhib atas waktu dan kesempatannya. Kesempatan ini bisa membuka cakrawala kita tentang perspektif pensiun dalam Islam. Saya Sulis dan juga kru yang bertugas pada hari ini dan juga dari Humas dan Protokoler UHAMKA dan dari Dana Pensiun UHAMKA mengucapkan undur diri. Apabila terdapat kekeliruan kami mohon maaf dan apabila masih ada pertanyaan silahkan dapat DM saja di Instagram kami @uhamka_id dan di Instagram Dana Pensiun UHAMKA. Silahkan hubungkan pertanyaan tentang pensiun itu apa dan apa sih keluh kesahnya tentang pensiun. Insya Allah akan kita jawab bersama dalam podcast Dana Pensiun UHAMKA. Sekian dari kami, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.